hari ini misalnya tiba-tiba putus dari PLN, apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan, kita akan berbicara waduh dan wah. Kenapa? Karena listrik menjadi kebutuhan utama. Sehingga peluang ini sangat tepat jika sampai semuanya sudah memutuskan untuk mengambil program keahlian listrik. Oke, lanjut. Ini ada sebuah testimoni dari alumni. Ini sedang berada di Bangka Belitung. Nama saya Imron Rahman Afin. Saya lulus tahun 2014. Jurusan listrik SMK Muhammadiyah 7 Gendang Legi. Saya bekerja di PT Utama Mulia Jaya Bangka Belitung di bidang jasa kontraktor listrik. Pesan untuk adik-adik, selalu semangat, tekun, disiplin, dan terus belajar dan juga berdoa. Pilihan yang tepat sekolah di SMK Muhammadiyah 7 Gendang Legi karena SMK Mutu excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi salah satu alumni yang tadi malam itu saya minta untuk memberikan testimoni untuk menyemangati adik-adik semuanya. Rumahnya di Malang, sekarang setelah lulus itu langsung bekerja di Bangka Belitung. Dia awalnya di PLN, kemudian sekarang sudah di bagian mitra kerjanya dan sudah bertinggal di sana. Nah, profil yang dibutuhkan oleh industri, jadi industri itu menginginkan sosok lulusan seperti apa. Ini ada 7 yang saya ambil di salah satu syarat perekrutan kerja. Yang pertama adalah semangat untuk berprestasi, mencapai target kerja. Jadi teknisi itu pekerjaannya bukan pekerjaan menyelesaikan waktu. Ini dicatat. Pekerjaan seorang teknisi itu bukan pekerjaan soal waktu. Misalnya, jam kerja saya itu mulai pukul 7 sampai pukul 3. Setelah pukul 3 lebih 5 menit, selesai, harus pulang. Tidak bisa. Teknisi pekerjaannya tanggung jawab. Dari pekerjaan perbaikan sebelum alat, sebelum sesuatu yang diperbaiki itu selesai, maka seorang teknisi pantang untuk meninggalkan. Itu teknisi, nanti dicatat dia ada di semua. Semangat berarti untuk target kerja, jadi tidak ada hanya sekedar waktunya sudah selesai 5 jam. Yang kedua, teliti dan punya perhatian terhadap tugas kerja. Nah, harus teliti betul. Jadi saat ada jaringan yang terjadi, mungkin ada di lulus SMP, ada yang pernah mendengar atau mengikuti pemberitaan tentang lockdown atau mati listriknya daerah Jakarta sampai Jawa Tengah hanya karena pohon sengon tumbang mengenai sutet, saluran sutet itu. Kenapa? Karena ketidaktelitian dari salah satu personal mungkin, sehingga dampaknya itu dapat menjalar sampai ke seluruh jaringan. Itu harus teliti betul, sehingga begitu salah ya sudah fatal, kebakaran dan lain-lain. Yang ketiga itu harus proaktif. Jadi seorang teknisi tidak boleh pasif, tidak boleh berdasarkan kemahirannya sendiri. Harus sering bertanya, minimal harus melihat buku, harus membaca buku, maka dibutuhkan literasi. Teknisi tidak boleh yakin dengan keyakinan sendiri, harus didukung dengan ilmu atau didukung dengan literasi, boleh bertanya dan membaca. Yang keempat, punya keingintahuan tinggi. Nah, ini juga sama, artinya harus menggali ilmu terus, harus membaca terus. Ilmu yang hari ini itu akan berubah nanti besok. Kita lihat misalnya jaringan Android yang kalian punya itu hari ini sudah tipe ini baru, besok sudah menjadi jadul. Yang lima, berempati terhadap orang lain. Teknisi tidak boleh egois. Teknisi tidak boleh menang sendiri. Maka harus merasakan apa yang dirasakan oleh teman sama-sama teknisi. Industri itu teknisinya tidak 1-2, teknisinya itu tidak 4-5, tapi lebih dari itu. Karena kerjanya adalah paruh waktu, tetapi tanggung jawabnya full. Ya,
Ya, gitu ya. Yang keenam, berorientasi pada pelanggan, artinya permintaan pelanggan dalam hal ini industri, sekolah, hotel itu harus menjadi prioritas seorang teknisi. Ya, jadi teknisi itu keinginan pelanggan, keinginan konsumen itu yang harus diperhatikan. Yang ketujuh, kemampuan komunikatif, artinya seorang teknisi harus dapat menjelaskan, harus dapat berbicara, menjelaskan apa yang telah dilakukan dan problem apa yang sedang ditemui. Itu harus disampaikan. Itu profil atau karakter yang harus dimiliki oleh lulusan listrik. Lanjut. Nah, dalam era industri 4.0 atau abad 21, di sekolah itu kita mengenal ini. Ada 4C, nah, ini harus ditargetkan pada lulusan listrik SMK Muhammadiyah Teknologi. Yang pertama adalah critical thinking itu. Jadi berani kritis. Kritis harus memahami, mengetahui apa yang dia kritisi itu. Yang kedua harus kreatif. Nah, kreatif berpikir, misalnya saat ini pandemik ini bagaimana? Apakah kita harus diam di rumah? Apakah kita harus keluar secara serampangan? Nah, ini harus kita siasati dengan berpikir kreatif. Yang ketiga, kolaborasi, harus dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, komunikasi, harus dapat berkomunikasi atau berbicara yang baik, benar, dan bijaksana. Ini yang akan kita bentuk pada Anda semua yang memilih untuk bergabung di SMK Muhammadiyah Teknologi. Lanjut. Nah, bagaimana untuk mencapai 4 kompetensi tadi? Nah, ini di jurusan listrik itu kita menyiapkan yang pertama dari sertifikat. Nanti di akhir di lulusan nanti yang pertama LSPP 1. Apa LSPP 1 itu? Adalah LSP itu singkatannya Lembaga Sertifikasi Profesi P1. Kok ada P1-nya? Iya, tingkatannya ada 3. P1, P2, P3. Nah, P1 itu yang menjalankan atau menguji itu sekolah. Namanya SMK Muhammadiyah Teknologi. Tidak semua sekolah memiliki lembaga sertifikasi profesi P1. Yang kedua, UKK. Ini juga sama. Ini ujian kompetensi keahlian dengan melibatkan industri. Jadi yang menguji nanti dari industri. Nah, jadi mendapatkan sertifikat. Nanti yang diakui oleh industri. Misalnya, oh yang menguji dari PT Alfa Mekatronik, oh dari PT Raja Wali, oh dari PT PJB misalnya. Nah, ini nanti dapat sertifikat. Yang ketiga, pelatihan. Nah, kita pelatihan itu menggandeng PT Alfa Mekatronik, kemudian sama ITS Surabaya, kemudian sama PT Handal untuk bidang robotik dan PLC. Yang keempat itu magang, magangnya harus di industri. Jadi adik semua nanti ada kesempatan untuk magang atau kalau prakerin beda. Kalau prakerin wajib, kalau magang ini tertentu permintaan industri, kita mengirimkan anak-anak yang betul-betul berprestasi dari sisi mental dan akademik keterampilan. Yang kelima, ada sertifikat kewirausahaan. Jadi ada di nanti tidak hanya sekedar lulus kemudian dapat sertifikat ijazah, tapi ada sertifikat berwirausaha. Nah, ini kerjasama juga. Ada nanti dapat membuat alat, kemudian memasarkannya, atau jasa yang lain, jasa pemasangan atau perbaikan yang melibatkan industri. Kemudian yang keenam, bahasa Inggris itu TOEIC, ya, itu untuk melengkapi kemampuan adik semua yang belum senang dengan bahasa Inggris, maka setelah masuk di SMK itu harus senang bahasa Inggris. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu yang kedua, industri kelas. Apa Pak industri kelas itu? Adalah salah satu pelajaran yang nanti yang mengampu atau yang mengajar itu langsung dari industri. Jadi semuanya standarnya industri. PT AMI itu singkatannya Alfa Mekatronik Indonesia. Jadi penggabungan antara elektrik dengan mekatronik. Apa yang dikerjakan? Kontrol-kontrol lampu, kontrol mesin, PLC, dan seterusnya. Kemudian juga dengan pikiran Jawali 1. Kemudian yang kedua, dengan itu tulisannya sebenarnya robot Surabaya itu. Jadi ada sekolah robot yang ada di Surabaya, yang kita kemarin
mengirimkan anak-anak sehingga menjadi juara 1 di Olimpiade Semarang. Nah, kemudian yang ketiga itu pelatihan di industri itu saya usahakan semuanya nanti harus berani ikut. Jadi di Indulakto Pasuruan, kemudian di PT AMI sendiri, kemudian ada di Vokasi ITS. Vokasi ITS itu sebuah lembaga dan kita kerjasama dalam hal pelatihan dan workshop untuk robotik dan mekatronik. Lanjut. Nah, ini contoh pelajarannya. Di kelas 10 nanti ada sudah dapat sistem kontrol, tapi itu dasar. Ya, dasar sistem kontrol dan robotika. Kerjasamanya tadi itu saya tuliskan dengan ITS Surabaya. Ini sudah ada kesepakatan seandainya tidak pandemi, maka sudah kami datangkan saat Pancasila ini. Yang kedua, kelas 11 nanti apa saja pelajarannya? Nah, instalasi tenaga produk Schneider dan PG Raja Wali. Schneider itu salah satu produk keluaran dari Eropa yang menerbitkan atau menghasilkan alat-alat industri. Nah, kalau yang sudah punya saudara bekerja di industri akan mengenal itu. Nah, kelas 3 dapat pelajaran khusus lagi apa unggulannya? Kontrol smart relay Schneider. Jadi smart relay itu salah satu alat yang berbasis teknologi digital, itu bisa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan sistem jaringan elektrik dari satu tempat, cukup dari satu laptop. Nah, ini keunggulannya. Nah, yang keempat itu keunggulannya itu tentang wirausaha. Jadi kita bekerjasama dengan membuat itu solar cell atau energi matahari dan energi terbarukan. Nah, ini tambahan, ini jadi unggulan. Misalnya di tempat lain belum ada. Ya, sesama listrik, mekatronik itu belum ada. Ini mata pelajaran unggulan yang akan ada didapatkan nanti selama belajar di SMK Muhammadiyah Tujuh Gunalgi. Lanjut. Nah, ini sekedar foto kegiatan yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Yang sebelah kiri dari saya, mungkin ada di sebelah kiri juga. Ini workshop mobil robotik ini dengan ITS itu. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi itu workshop tentang energi terbarukan dengan PT AMI, itu solar cell. Ya, itu seragamnya. Ini masih kelas 10, kan dulu itu sudah kelas 11. Lanjut, Mas. Nah, ini kegiatan-kegiatan kejuaraan yang kita ikuti untuk mengasah mental dan keterampilan ada di sini. Itu robotika, itu 4 orang itu semuanya listrik. Ya, ada yang kelas 3 sekarang sudah lulus. Itu ada yang kelas 1 yang sekarang naik kelas 11. Kemudian yang sebelah kirinya itu lomba LKS saat di Tulungagung. Yang bawah itu keceriaan saat memenangi. Itu hadiahnya. Targetnya bukan hanya sekedar juara, tapi terampil. Juara itu bonus. Itu kita lihat itu dari beberapa jurusan yang kita kirim LKS itu mendapatkan juara. Nah, kebanggaannya, ada di nanti harus menyusul minimal lebih tinggi dari sekedar LKS tingkat provinsi, harus sampai tingkat nasional atau internasional. Ini kesempatan untuk adik-adik yang memiliki kemauan untuk belajar. Oke, lanjut. Nah, ini saat robotik juga, ini khusus kegiatan robotika. Nah, itu yang unik itu adalah generasi pertama. Itu saat ini alumninya sudah ada yang di Jepang, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Nah, yang memakai sebelah hijau, baju hijau itu saat ada pelatihan robotik. Nah, yang bawah itu juara saat konser robotik Nusantara. Ini kejuaraan, ini kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan di jurusan listrik. Mudah-mudahan mekatronik juga bergabung di sini. Lanjut. Nah, ini profil anak-anak yang sudah bekerja. Jadi itu yang naik pesawat Garuda Indonesia itu yang di Bangka Belitung tadi. Kemudian yang di atasnya alat berat itu namanya Dika Pedianto, rumahnya Pagelaran. Tapi sekarang sudah di Nunukan, Kalimantan Utara. Itu cuma jurusan listrik. Kok bisa listrik ke alat berat? Alat berat juga ada elektrikalnya. Nah, yang bawah ini dia, ini kerjanya di Bangka. Nah,
Ini contoh-contoh pekerjaan. Nah, ini contoh-contoh pekerjaan. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh pekerjaan yang dilakukan di industri. Ini nanti sama dengan yang ada di sekolah. Jadi ini komponen-komponen panel, komponen blower, dan seterusnya. Ini yang menggerakkan mesin-mesin besar itu. Oke, terakhir tutup. Baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang profil calon. Nah, ini ya, karena calon karena masih belum memulai dari jurusan listrik. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Vita. Terima kasih Bapak Penari. Ternyata peluang kerja di jurusan listrik itu sangat banyak sekali Bapak ya. Mungkin dari siswa-siswa yang mau bertanya silakan komentar di chat saja, nanti bisa dibalesi atau mungkin bisa angkat tangannya. Silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Mungkin mau bertanya tentang apa itu jurusan mekatronika, listrik, dan lain-lain, bisa bertanya, angkat tangannya. Nanti admin akan membuka. Ayo, ini calon-calon sukses ini, calon teknisi sukses. Pantang pulang sebelum kelar ya Pak, jadi motivasinya ya Pak. Calon-calon engineer ini harus berani bertanya, tidak boleh hanya batin. Harus kritis kan tadi Pak ya. Harus kritis. Karena... Oke, silakan yang mau bertanya. Ada Muhammad. Ini ya, Muhammad. Evan Habib ya. Habib. Habib ya, coba. Oke, Muhammad Habib. Coba dibuka notifikasi unmute-nya, bisa bicara. Oke, Habib, silakan dibuka notifikasi unmute-nya itu. Ya. Sudah. Ya, silakan bicara. Ya, Habib, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aslinya Dari Bali. dari Bali, Pak. Luar biasa. Silakan, Habib. Misalnya kalau sudah selesai dari SMK bisa lanjut di kuliah apa enggak? Oke. Setelah lulus SMK, apakah bisa kuliah? Bisa lanjut Bisa, sangat perguruan tinggi. Ya, sangat bisa. Jadi di SMK itu tetap ada dua prospek. Kalau melanjutkan, yang tadi yang robotik itu semuanya melanjutkan karena dia kemampuannya tinggi. Di Polinema, kemudian satu di Brawijaya, kalau di Malang ya, mungkin Mas sudah kenal. Jadi bergantung Masnya nanti. Kalau tetap semangat kalau kuliah maka ditambah porsi untuk belajar akademiknya. Ya, gitu ya. Keterampilannya tetap. Saran saya kalau sudah ke SMK nanti kuliahnya ke Polinema. Kenapa? Karena nanti orientasinya pada praktek. Gitu. Ya, sangat bisa. Oke, terima kasih Habib untuk pertanyaannya. Jadi selain nanti jadi teknisi juga langsung bisa kuliah Pak ya. Di sini bisa kuliah, bisa jadi teknisi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada dari YouTube. Oke, karena ini kita nggak hanya lewat Zoom ya Pak, ternyata ada lewat YouTube juga. Ardiansyah. Oke, pertanyaannya Ardiansyah bagaimana? Oke teman-teman Zoom, ada yang bertanya dari YouTube karena tidak bisa join di Zoom. Pertanyaannya, apakah nyusun rangka robotik itu? Apakah robotik itu seperti menyusun rangka? Apakah robotik itu hanya menyusun rangka, Bu? Oke, Pak Penani, silakan dijawab langsung. Terima kasih. Jadi robotika itu ada beberapa jenis, Mas ya. Ada yang robot itu merakit. Kalau di dasar namanya robot Lego, robot soccer, atau yang lain itu merakit. Jadi merakit. Ada robot yang sudah berbentuk kuat. Nah, kita programmernya. Jadi kita memprogram robot itu untuk bekerja seperti apa. Misalnya, kalau ada di pabrik, robot itu
suruh untuk mengangkat beban berat, nah kita tinggal memprogram, jadi kita main di softwarenya. Robot itu harus ngangkat saat di mana, dia harus belok saat di mana, nah itu kita memprogramkan. Kalau yang merakit itu robotnya robot di dasar, jadi robot Lego, robot software, kemudian robot water, underwater dan seterusnya, itu yang merakit. Tapi kalau robot sudah di pekerjaan di industri itu robotnya besar, ya kalau orang berdiri itu 3 orang tingginya, nah, itu robotnya, jadi kita softwarenya, kita hanya memprogram robot ini nanti kapan dia harus mengangkat barang, kapan dia harus meletakkan, kapan dia mundur, kapan dia maju. Jadi tidak semuanya merakit. Oke, baik. Terima kasih Bapak jawabannya. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah antusias melalui Zoom ataupun YouTube. Mungkin bisa sampai cukup hari ini aja Bapak ya, bisa dilanjut di kesempatan selanjutnya. Baik anak-anak, jangan lupa resumenya nanti dikumpulkan di akhir presensi sekarang ya Pak ya. Nanti akan ada link yang dikirim ke kalian di grup mungkin, jadi jangan lupa resumenya segera diperbaiki, mungkin kita dicoret-coretan, bisa diperbaiki lagi, karena setelah ini akan ada presensi. Terima kasih, kurang kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pandemi COVID-19 membuat sekolah harus tetap kreatif dan inovatif agar proses belajar mengajar terus berlanjut dan menarik. Seperti yang dilakukan SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang, yang menggunakan momen hari pertama masuk sekolah melalui daring dan menggunakan media robotik. Dua robot mengenakan seragam sekolah menengah kejuruan atau SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang, disiapkan untuk kegiatan seremoni menggantikan siswa yang sedang mengikuti pembukaan hari pertama masuk sekolah secara daring. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar siswa mulai dari tingkat dasar dan perguruan tinggi sesuai instruksi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim harus dari rumah menggunakan sarana internet atau daring. Kebijakan itu mendorong sekolah-sekolah di Indonesia harus kreatif dan inovatif agar proses belajar mengajar terselenggara dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Di hari pertama masuk sekolah ini, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi menyelenggarakan Matasiba atau masa ta'aruf siswa baru secara daring dan memanfaatkan media robotik yang merupakan karya siswa-siswi dan keluarga besar SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Pembukaan Matasiba SMK Mutu Gondang Legi dihadiri secara daring Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakrianto dan Dr. Insinyur M. Bakrun, Direktur SMK. Kehadiran keduanya untuk memberikan motivasi pada para siswa baru SMK Mutu. Kita menghormati kebijakan dan keputusan dari pemerintah, khusus
7 Gondang Legi, sekolah yang Islami, unggul, profesional, entrepreneur, dan bertaraf internasional. SMK Mutu menempati lahan 23.000 meter persegi, di antaranya 13.000 meter persegi di Kampus 1, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan 10.000 meter persegi di Kampus 2, Jalan Singajayan Gondang Legi. The Titanium Building terdiri dari 7 lantai, dikembangkan untuk menjadi pusat layanan siswa, IT Center, Business Center, Education, perpustakaan, perkantoran, digital library, meeting room, dan auditorium dengan kapasitas 650 orang. Gedung ini dibangun dengan 50 ruang kelas teori dengan konsep gedung modern minimalis yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Kegiatan belajar mengajar di SMK Mutu Gondang Legi tidak hanya indoor class, melainkan juga outdoor class. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik, SMK Mutu mewadahi dan menyalurkan potensi siswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Harapannya, potensi-potensi siswa tersebut dapat membantu dan menopang kebutuhan hidup masa depannya. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, kelas ADM yang bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor. Jurusan Teknik Sepeda Motor, kelas Yamaha yang bekerja sama dengan PT Yamaha Indonesia Motor. Jurusan Ototronik, kelas ADM bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor. Jurusan Listrik, kelas Raja Wali bekerja sama dengan PT Raja Wali Indonesia. Jurusan Alat Berat, kelas ILC yang bekerja sama dengan UT, United Tractor. Jurusan Perbankan, kelas BNI Syariah bekerja sama dengan BNI Syariah. Jurusan TKJ, kelas Samsung yang bekerja sama dengan PT Samsung Elektronik Indonesia. Jurusan Multimedia bekerja sama dengan PT Samsung Elektronik Indonesia. Jurusan Farmasi bekerja sama dengan Farmasi Rumah Sakit Islam Malang dan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Jurusan Keperawatan, kelas NPO Simfoni bekerja sama dengan NPO Simfoni Kanagawa Jepang dan kelas Insan Medika Jakarta. Jurusan Perhotelan bekerja sama dengan Purnama Hotel Batu Malang. Kegiatan intra dan ekstrakurikuler sebagai bentuk ikhtiar sekolah dalam mengarahkan peserta didik pada sesuatu yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari kegiatan negatif serta merugikan masa depannya. Kegiatan non-akademik terdiri dari elektronika, servis sepeda motor, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari LKTI, robotik, PMR, hoki, dan lainnya. Selamat sukses SMK Mutu, terus berkreasi, terus berinovasi, ciptakan kepada halayak bahwa SMK Mutu adalah memang SMK yang terpercaya. Mari berkarya membangun negeri bersama, kita mari sukses. Melangkah pasti dengan prestasi,
SMK Mutu excellent. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi di Malang membuktikan bukan sekedar jadi apa, tapi berkarya apa. Saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa sumber daya manusia, bahwa SDM ke depan itu memegang peranan yang sangat penting bagi negara kita. Ilmu dan keterampilan yang saya peroleh dari SMK Mutu mengantarkan saya mendapatkan pekerjaan yang layak di Astra Daihatsu Malang. Terima kasih SMK Mutu excellent. Berkat bersekolah di SMK Mutu, sekarang saya bisa bekerja di Apotek Kimia Farma. Sehingga taraf kehidupan keluarga saya semakin meningkat. Terima kasih SMK Mutu, excellent. Memilih SMK Mutu sebagai tempat menuntut ilmu adalah pilihan yang tepat. Terbukti, sekarang saya mendapatkan pekerjaan yang layak di Apotek Kimia Farma. Terima kasih SMK Mutu, excellent. Berkat bimbingan dari Bapak Ibu Guru SMK Mutu, akhirnya saya bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sesuai impian saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, SMK Mutu, excellent. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, karyawan dan staf SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi yang telah membimbing dan mendidik saya sewaktu saya bersekolah di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Dari Virginia, Amerika Serikat, salam hormat, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki dasawarsa kedua, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan excellent dengan berbagai prestasi dan reputasi baik nasional maupun internasional. Loyalitas dan dedikasi SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi mengantarkan pada sebuah prestasi dan reputasi yang membanggakan. Seperti program Student Exchange yang sudah bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Prancis, dan juga Swiss. Selain itu, terdapat penempatan praktek kerja industri untuk siswa berkompeten dengan negara tujuan seperti Jerman, Singapura, Malaysia, Jepang, dan Thailand. Alumni SMK Mutu juga memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas partner luar negeri. Setelah lulus dari SMK Mutu, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Perancis untuk pendidikan di tingkat D2. Terima kasih SMK Mutu mendunia. Sejak tahun 2005, SMK Mutu mengaktifkan bursa kerja khusus untuk membuka akses kerjasama yang luas dengan dunia usaha atau dunia industri. Melakukan rekrutmen kerja bagi alumni dengan moto 97% siswa bekerja sebelum lulus. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 20 Gondang Legi, Malang. Muhammadiyah 7 Gondang Legi, sekolah yang Islami, unggul, profesional, entrepreneur, dan bertaraf internasional. SMK Mutu menempati lahan 23.000 meter persegi, diantaranya 13.000 meter persegi di kampus 1
di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan 10.000 meter persegi di Kampus 2, Jalan Singajayan Gondang Legi. The Titanium Building terdiri dari 7 lantai, dikembangkan untuk menjadi pusat layanan siswa, IT Center, Business Center, Education, perpustakaan, perkantoran, digital library, meeting room, dan auditorium dengan kapasitas 650 orang. Gedung ini dibangun dengan 50 ruang kelas teori dengan konsep gedung modern minimalis yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Kegiatan belajar mengajar di SMK Mutu Gondang Legi tidak hanya indoor class, melainkan juga outdoor class. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik, SMK Mutu mewadahi dan menyalurkan potensi siswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Harapannya, potensi-potensi siswa tersebut dapat membantu dan menopang kebutuhan hidup masa depannya. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, kelas ADM yang bekerjasama dengan PT Astra Daihatsu Motor. Jurusan Teknik Sepeda Motor, kelas Yamaha yang bekerjasama dengan PT Yamaha Indonesia Motor. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Coba kalau sudah siap dan mendengar kata-kata saya, coba jempolnya mana? Coba sudah siap? Jempolnya mana? Jika sudah siap dan mendengar kata-kata saya, silakan jempolnya. SMK Mutu Excellent. Oke. Kalau sudah siap, kita akan mulai materi pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah dan staf, dan yang kami cintai yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan dan Multimedia, serta yang kami banggakan Bapak Ibu Panitia Mastasiba tahun pelajaran 2020-2021 dan anak-anakku tercinta sekalian yang ada di rumah masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini, yakni tepatnya hari keempat, kita masih dapat bergabung bersama-sama dalam acara Mastasiba tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah anak-anak, sudah tahu ya materi pada pagi hari ini, yakni pengenalan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Multimedia. Baiklah anak-anak, sebelum ke acara inti, tak kenal maka tak sayang, saya akan perkenalkan Ibu Kepala Program kalian yang tengah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau nama lengkapnya Ibu Nina Hanifah. Beliau lahir di Malang pada tanggal 27 Februari 1982. Beliau sekolah dari mulai SD dan strata 1 yakni di Malang. Dan spesialnya dari beliau mengenyam pendidikan strata 1 di 2 bidang keahlian, yakni strata 1 bidang teknologi hasil pertanian dan juga strata 1 Fakultas Teknik Informatika. Jadi beliau mempunyai 2 strata 1 gelar bidang keahlian. Adapun organisasi yang pernah beliau ikuti yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia. Adapun sebagai guru, beliau menjadi guru pada tahun 2005 di SMP Muhammadiyah 9, yakni sebagai guru TK, dan bergabung menjadi guru di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi pada tahun 2010, dan menjadi Kepala Program Teknik Komputer Jaringan dan Multimedia semenjak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi
Silakan setelah ini diperhatikan seperti apa wajah beliau, nama beliau, karena kepala program di SMK Mutu seperti sebagai orang tua kalian ketika nanti kalian sekolah di sini. Kemudian susunan acara pada pagi hari ini, yakni pertama pembukaan anak-anak. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua yakni pemaparan langsung yang akan disampaikan oleh Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan dan Multimedia. Diikuti nanti testimoni dari alumni TKJ dan disertai acara selanjutnya adalah tanya jawab dan yang terakhir adalah kuis. Oleh karena itu anak-anak mohon disiapkan baik-baik kertas, penanya, karena di akhir acara nanti ada kuis. Dan juga setelah testimoni nanti disiapkan pertanyaannya karena ada tanya jawab. Baiklah anak-anak, untuk meningkat waktu dan acara kami persilahkan kepada Ibu Nina Hanifah, waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Coba yang sudah mendengar suara saya, jempolnya mana? SMK Mutu Excellent? Mana? Oke, suara saya jelas? Jelas ya? Oke. Saya sebagai kepala program berharap bahwa anak-anak siswa baru yang sudah bergabung ini adalah memang anak-anak yang punya minat dan kemauan yang tinggi di bidang teknologi informatika. Kenapa? Karena di dunia ini, terutama di bidang teknologi informatika, yang pastinya sangat dibutuhkan kemauan anak-anak untuk selalu belajar. Karena di dunia teknologi informatika setiap hari selalu berubah. Kalau bisa diperhatikan, contoh saja sekarang tentang handphone. Handphone hari ini Samsung mengeluarkan tipe A, besok sudah mengeluarkan tipe B. Begitu juga dengan saingan-saingannya. Merek yang lain seperti Oppo, Redmi, semuanya saling bersaing. Jadi kalau kalian tidak belajar, maka kita akan ketinggalan. Sehari kita tidak belajar, kita akan tertinggal lagi. Jadi semakin kita tidak menambah informasi, semakin kita tidak belajar, maka jurang antara ilmu pengetahuan dengan kita akan semakin lebar. Di sini nanti akan ada beberapa pemaparan yang mungkin nanti sebagai pengetahuan dari anak-anak. Kedepannya SMK Mutu itu di jurusan TKJ dan Multimedia itu mempelajari apa saja. Nanti akan kita paparkan ya. Oke. Di jurusan TKJ dan Multimedia, pastinya kalian tidak akan pernah asing mendengar istilah-istilah komputer. Jadi harapan saya di teknologi, di TKJ dan Multimedia, anak-anak tidak boleh gagap teknologi, itu satu. Dan kedua, wajib menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah di komputer itu yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini sudah makanan kita sehari-hari. Jadi kita jangan sampai gagap terhadap istilah-istilah yang berbau bahasa Inggris. Oke, di TKJ itu kalian nantinya bisa jadi apa? Oh, saya masuk TKJ pengennya pokoknya bisa mengoperasikan komputer. Salah. Jadi saat kalian sudah pengen saya masuk jurusan teknologi informatika, orang akan mengecap kita bahwa kalau kita sudah bisa komputer, kita bisa semuanya yang berbau komputer. Orang tidak akan tahu, oh saya bisanya hanya mendesain, oh saya bisanya hanya di bagian jaringan. Orang tidak akan berpikir seperti itu. Tapi kita dianggap bahwa kalau sudah di dunia komputer, semua hal yang berbau komputer kita bisa.
Nah, itu. Tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Bapak Menteri Pendidikan kita ya. Ini Bapak Nadiem Makarim. Dia salah satu pengusaha bidang transportasi yang berbasis IT online, transportasi online. Dia pengusaha IT. Jadi bisakah di TKJ bisa jadi seperti ini? Bisa, sangat bisa. Yang berikutnya ada admin jaringan. Ini tugasnya enak banget nih. Lebih banyak duduk, cuma ngecek jaringan aja, tapi tanggung jawabnya sangat besar. Nah, ini tugas utamanya di TKJ sebagai seorang admin jaringan. Berikutnya ada teknisi jaringan. Ini yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian di SMK Muhammadiyah 7 di jurusan TKJ sebagai teknisi jaringan sementara ini. Sebagai orang yang mengatur jaringan, membuat lalu lintas jaringan, jalur-jalur jaringan, mengadmin jaringan, gitu ya. Bisakah jadi seorang desainer grafis? Bisa, karena di TKJ ada materi desainer grafis. Walaupun kalau ingin mengembangkan lebih lanjut, kita harus lebih banyak belajar lagi. Sebagai teknisi komputer, iya, pastinya, karena kalian wajib harus bisa ini, harus bisa bongkar dan pasang. Nggak hanya bongkar saja, tapi nggak bisa masang lagi, gitu ya. Nah, tingkat level yang paling standar yaitu sebagai operator. Mohon maaf, Mas. Oke. Sebagai operator komputer, sebagai admin, sebagai ya operator di kantor-kantor gitu ya. Nah, masa depan itu adalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Semakin tinggi mimpimu, maka semakin besar usaha yang kamu butuhkan. Jadi sekarang bermimpilah, jangan takut untuk bermimpi. Tapi jangan lupa juga untuk bangun, raih mimpimu. Nah, dari sekarang yang jurusan TKJ sudah punya gambaran ke depannya saya akan menjadi apa. Nah, multimedia expertise-nya apa? Kalau di multimedia saya bisa jadi apa? Nah, di multimedia jangan beranggapan bahwa di multimedia itu nanti saya harus akan bekerja di perfilman. Tidak. Dunia multimedia itu sangat luas. Bidangnya sangat luas, lebih luas lagi dibandingkan di bidang yang lain. Nah, di multimedia kalian bisa jadi desainer grafis. Nah, karena di sini memang expertnya, maka desainer grafisnya wajib mempelajari banyak aplikasi yang berhubungan dengan desain. Contohnya Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi. Dan setiap hari, setiap tahun selalu bertambah software-software baru. Dan itu kalau kita tidak mau belajar, ya kita hanya menguasai 1 atau 2 aplikasi saja. Padahal untuk seorang desainer grafis, minimal itu harus menguasai 3. Minimal. Oke. Berikutnya sebagai seorang animator. Sebagai seorang animator. Animator di sini ada animator 2 dimensi dan 3 dimensi. Pernah tahu film Upin Ipin karya milik tetangga ya, negara tetangga itu sangat diminati oleh anak-anak di Indonesia. Bagaimana proses pembuatannya? Mudahkah membuat sebuah animasi? Butuh waktu berapa lama untuk membuat animasi? Ternyata membuat animasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi pekerjaan seorang animator itu butuh yang namanya kreativitas tinggi. Contoh lagi untuk yang milik negara kita, animasinya siapa? Nusa ya? Ya, Nusa. Nusa itu milik Indonesia. Nah, itu juga sangat diminati oleh anak-anak. Justru pangsa pasarnya juga sangat tinggi. Berikutnya ada kameramen. Pasti di multimedia kita tidak boleh tidak mau memegang kamera. Wajib, mau itu kamera yang kecil, kamera handphone kita, minimal kita bisa mengoperasikan. Kita harus tahu teknik-tekniknya, bagaimana cara menggunakan kamera yang baik dan benar. Kemudian ada
fotografer. Nah, teman-teman di multimedia, adik-adik saya yang di multimedia yang sekarang sedang kelas 2 dan kelas 3 itu justru banyak bekerja atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fotografi. Ada yang membuat iklan, jadi ada yang buat iklan produk gitu ya. Jadi dalam satu lingkungan sekolah ada yang punya produk ingin memasarkan. Nah, adik-adik multimedia inilah yang akan menghandle pembuatan iklannya. Jadi seperti itu. Nanti saya tunjukkan. Nah, di TKJ dan multimedia tahun ini ada perubahan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kita menyebutnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apa saja sih yang dipelajari di TKJ supaya kalian tahu ke depannya bahwa di TKJ itu tidak melulu kita hanya belajar tentang komputer saja. Jadi ada mata pelajaran C1, C2, dan C3. Istilahnya adalah kejuruan. Jadi untuk C itu adalah pelajaran kejuruan. Ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, ada kimia. Di samping pelajaran C1, C2, dan C3 ada tetap pelajaran adaptif normatif, yaitu pelajaran wajib A dan wajib B. Jadi contohnya seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tetap kita pelajari. Nah, di C2 ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, ada pemrograman dasar, ada dasar desain grafis. Nah, itu ada yang berwarna merah. Kita menambahkan kurikulumnya adalah komputer assembly. Komputer assembly adalah perakitan komputer. Harapannya anak-anak di TKJ bisa bongkar pasang komputer PC. Untuk yang kelas 10 yang sekarang baru bergabung, maka materinya adalah tentang PC, personal komputer. Nah, sedangkan nanti di kelas 2 naik ke level yang lebih sulit lagi di laptop. Nanti yang ketiga di kelas 3 nanti ada perakitan atau servis printer seperti itu. Sedangkan itu di C3 karena memang basisnya jaringan maka sudah mengarah pada kompetensi kalian. Nah, di C3 ada teknologi jaringan berbasis luas yaitu WAN. Kalau di SMP sudah pernah belajar apa itu WAN atau apa itu MAN, LAN, dan seterusnya. Nah, untuk di TKJ nanti jaringannya berbasis luas atau WAN. Kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan, ada administrasi sistem jaringan, kemudian ada teknologi layanan jaringan. Nah, khusus yang di kelas Samsung, karena di TKJ kita bekerja sama dengan Samsung Tech Institute, maka ada kelas khusus yaitu membawa materi handheld Samsung Tech Institute. Nah, di dalamnya apa sih yang dipelajari di Samsung Tech Institute itu? Jadi khusus memang ada satu kelas yang kita khususkan. Jadi mereka nantinya akan menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai seorang teknisi handphone. Harapannya seperti itu. Jadi anak-anak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai seorang teknisi handphone. Kalaupun mereka tetap ingin bekerja, maka di Samsung juga memberikan kesempatan rekrutmen. Jadi kerjasama kita di bidang Samsung itu tidak hanya sekedar rekrutmen, tapi juga prakerin. Di prakerin anak-anak bisa belajar di sana selama kurang lebih 6 bulan di service centernya Samsung untuk belajar lebih dalam bagaimana sebenarnya menservis handphone. Ini untuk di TKJ, jadi tolong diperhatikan di tahun ini ada mata pelajaran komputer assembly dan khusus di kelas Samsung ada yang namanya handheld Samsung Tech Institute. Nah, kemudian kita masuk ke jurusan multimedia. Di multimedia ini sama, C1, C2-nya sama. Kenapa kok sama? Karena memang kita satu rumpun, satu bidang keilmuan. Jadi untuk dasar-dasarnya masih sama. Ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika dan kimia. Masih sama, sistem komputer, jaringan dasar, desain grafis juga sama. Nah, yang berbeda ada di C3. Kapan saya dapat materi C3? Nah,
Di materi C3 itu kalian mendapatkannya di kelas 2, mulai di kelas 2 dan di kelas 3. Nah, khusus yang berwarna merah, ada Broadcast TV dan Maestro Digital Printing, itu dimulai dari sejak kelas 10. Jadi di kelas 10 sudah didapatkan materi Broadcast TV, dasar-dasar broadcast, dasar-dasar digital printing. Nah, di C3 ada materi desain grafis percetakan, otomatis dia akan nyambung dengan materi Maestro Digital Printing. Ada desain media interaktif. Nah, di sini nantinya kalian akan belajar bagaimana mengisi konten website. Jadi tidak hanya kalian bisa membuat websitenya, tapi harus membuat bagaimana di dalam sebuah website itu saat orang masuk itu nyaman. Sebagai user interface-nya mereka nyaman menggunakan desain dari website yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi, kalau dulu kita mengenal film kartun Donald Bebek gitu ya, itu ternyata cara membuatnya dengan digambar di kertas. Kemudian pada saat di-shoot, digerakkan gitu, model yang lama, di-shoot gitu, jadi seolah-olah gambarnya bergerak. Nah, kalau sekarang kita sudah menggunakan tab, kita menggunakan komputer di rumah, nah, akan lebih memudahkan kita dalam membuat animasi. Kemudian ada teknik pengelolaan audio video. Saya next. Nah, ini mungkin sekarang memang pembelajarannya masih kita pembelajaran daring, tapi tidak ada salahnya kalian mengenal bagaimana sih di TKJ dan di multimedia saat kita melakukan pembelajaran di laboratorium. Nah, di laboratorium ada kegiatan awal di mana anak-anak wajib melepas sepatu dan ditata rapi di tempatnya. Kenapa? Budaya disiplin ini harus kita terapkan sejak dini supaya saat nanti di tempat kerja anak-anak sudah terbiasa. Biasa bersih, biasa rapi, biasa disiplin, datang tepat waktu. Kemudian meletakkan tas di tempat yang sudah disediakan. Jadi di lab pasti sudah ada tempat sepatu dan tempat tas. Harapannya anak-anak bisa menata rapi dan duduk sesuai dengan nomor absennya. Kemudian ketua kelas memimpin berdoa dan membaca Al-Quran. Ini rutinitas saat kegiatan awal sebelum kita belajar. Di kedua, ada kegiatan pembelajaran. Saat di kegiatan pembelajaran, bagaimana setelah duduk sesuai dengan nomor absen, anak-anak harus menyalakan komputer sesuai prosedur. Menyalakan komputer sesuai prosedur itu seperti apa? Jangan sampai ada yang menyalakan menggunakan, mohon maaf ya, menggunakan kaki. Ada yang anak-anak seperti itu ada. Jadi mereka malas menggunakan tangan karena CPU-nya letaknya di bawah. Jadi sudahlah pakai kaki saja, lebih dekat. Mohon maaf, itu tidak diperkenankan. Jadi jagalah etika selama kalian belajar. Kenapa? Karena saat nanti di tempat kerja etika itu sangat diperlukan. Kedua, tidak memakai headset saat praktikum audio, kecuali saat praktikum audio video. Kenapa? Guru kalian ada di depan. Kalau kalian menggunakan headset, bagaimana bisa mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu instruktur atau Bapak dan Ibu guru. Jadi sama sekali tidak dibenarkan bahwa menggunakan headset di dalam laboratorium untuk tujuan mendengarkan musik, untuk tujuan yang lain, atau kemungkinan biasanya ada yang sedang melakukan game. Jadi istilahnya bermain game di dalam lab, kemudian sambil menggunakan headset seolah-olah supaya gamenya tidak terdengar gitu ya. Nah, itu tidak dibenarkan. Apalagi sampai menginstal game di komputer. Kenapa? Karena inilah yang menyebabkan virus bisa dengan mudah tersebar dari mulai adik-adik menancapkan flash disk di PC, kemudian flash disknya ada virus, nah, otomatis karena satu komputer dengan komputer lainnya terhubung dalam jaringan, otomatis ya virusnya juga akan menyebar gitu. Yang berikutnya, tidak makan dan minum di area laboratorium. Nah, ini juga tidak dibenarkan, apalagi sampai tidur gitu ya. Saat gurunya menerangkan, adik-adik tidur dengan nyaman di laboratorium. Ada kegiatan akhir.
Pastinya saat kegiatan akhir mematikan semua komputer sesuai prosedur, lagi-lagi sesuai prosedur. Bagaimana caranya? Ya pastinya menutup semua aplikasi, kemudian klik shutdown, baru komputernya mati. Kemudian merapikan meja dan kursi yang sudah digunakan dan membersihkan area kerja. Ini wajib hukumnya. Kenapa? Setelah kita bekerja dimanapun, baik itu di sekolah maupun nantinya di tempat kerja, wajib kita melakukan hal-hal seperti ini. Justru habit inilah yang nantinya harus selalu dipertahankan. Jadi membersihkan area kerja sebelum meninggalkan tempat. Baru setelah itu ketua kelas memimpin untuk berdoa. Nah, ini ada contoh kegiatan TEFA TKJ. Ini yang dilakukan oleh kakak-kakak di TKJ. Salah satunya menjadi operator atau teknisi jaringan. Kerjanya seperti apa? Harus naik-naik tangga kan? Iya. Jadi memang dibutuhkan ketangkasan. Kadang kita memasang jaringan tidak hanya di bawah, bisa juga di lantai atas. Tidak hanya di indoor, tapi bisa juga di outdoor. Gitu ya. Nah, ini kegiatan TEFA di TKJ, di multimedia, mohon maaf. Di multimedia, kakak-kakak kita sudah melakukan ini, membuat iklan, membuat foto produk yang nantinya dijual, dan ini menghasilkan. Jadi walaupun sekolah masih bisa menghasilkan uang gitu, di luar jam pelajaran. Yang di gambar atas ini, yang sedang melakukan foto, inilah yang sedang bekerja di on class. Jadi dia direkrut sebagai tenaga multimedia, mulai dari mengambil foto sampai dengan mencetak foto. Next. Nah, kerjasama industri apa saja sih yang ada di TKJ dan multimedia? Nah, di TKJ sudah pasti ada Samsung Tech Institute yang nantinya bekerja sama di kelas industri untuk mencetak tenaga terampil sebagai teknisi handphone. Jadi sudah saya sampaikan bahwa nantinya anak-anak harus bisa bongkar pasang handphone, instalasi handphone, memperbaiki handphone yang rusak, gitu ya. Di Samsung ada kelas khususnya memang, karena kita bekerja sama dalam hal prakerin dan perekrutan, jadi harus ada kelas khusus. Dan habitnya atau kebiasaannya pun berbeda, harus lebih disiplin dibandingkan kelas yang lain, harus disiplin dibandingkan kelas reguler yang lain. Walaupun di kelas reguler juga sama, kita menerapkan tingkat kedisiplinan yang cukup baik. Kemudian ada kerjasama dengan PT On Class. Kita bekerja sama dalam bidang teaching factory, pemasangan instalasi jaringan dan pemasangan CCTV. Nah, dari sini anak-anak sudah mendapatkan penghargaan dari apa yang sudah dikerjakan. Kemudian ada lagi kerjasama dengan Microsoft dan Oracle, kerjasama pelatihan dan sertifikasi untuk software. Jadi kita bekerja sama dengan Microsoft. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan sertifikasi yang lebih, bisa dengan menggunakan mendapatkan sertifikat Microsoft ataupun di Oracle, gitu ya. Nah, di multimedia ada kerjasama dengan Maestro, GTV, On Class, Microsoft, TV-Mu. TV-Mu ini TV kita, TV Muhammadiyah, miliknya warga Muhammadiyah yang ada di Jakarta. Kemudian ada Evergreen, ada Awisem. Di Awisem ini sudah ada beberapa siswa kita yang praktik di sana, bahkan sudah bekerja di sana sebagai tenaga desainer grafis untuk digital printing kaos, gitu ya. Kalau ada yang tahu, Awisem bekerja di, maksudnya bidangnya adalah digital printing, kaos, jual kaos, merchandise dan organize, gitu. Ada di Maestro juga. Nah, Maestro ini kalian nantinya akan bisa prakerin di sana, bisa juga bekerja di sana. Materinya bisa kita adaptasi di sekolah, bahkan alat-alat kita sudah hampir sebagian sudah hampir ada yang sama dengan di Maestro dan di Awisem ataupun di Evergreen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ima. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab dari anak-anak, baik Ibu. Terima kasih atas pemaparannya, Ibu. Sudah sangat asik ya anak-anak, sesuai jurusan kalian. Ternyata nanti endingnya kalian akan banyak sekali bisa apa. Bisa apanya itu paling banyak tadi ya, tinggal dipilih
admin jaringan, juga entrepreneur dan yang sebagainya. Jadi tadi juga sudah dipaparkan pembelajaran yang akan kalian pelajari. Jadi bisa kalian siapkan mulai dari sekarang, bisa mulai browsing dan lain sebagainya. Karena kalian pas ya di bidang teknik komputer dan jaringan juga multimedia, dan tentunya tidak boleh gaptek ya tentang internet dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa menyiapkan hal-hal yang bisa kalian siapkan semenjak dini. Baiklah anak-anak, sekarang testimoni yang ini. Kita akan mencoba menghubungi Mas Ferrari. Apa bisa mendengar suara saya, Mas Ferrari? Ya, bisa, Bu. Bisa? Bisa. Assalamualaikum, Ferrari. Waalaikumsalam, Bu Dina. Ya. Ini Mas Ferrari ini salah satu alumni kita, lulusan tahun ini yang sudah bekerja. Jadi di masa pandemi pun kita tidak kehilangan semangat untuk tetap bekerja gitu. Mas Ferrari ini yang sudah ikut di on class ya kalau nggak salah ya. Sudah lama. Ya, kalau nggak salah mulai dari naik kelas 3, dari awal kelas 3 sampai lulus itu ikut di on class. Benar ya? Ya. Gimana kabarnya Mas Ferrari? Sehat selalu ya. Mic-nya agak dekat mungkin ya. Suaranya kurang begitu keras. Iya. Bisa dengar suara saya, Bu? Iya. Gimana Mas Ferrari sekarang kerja di mana? Bisa diceritakan kepada adik-adik kelasnya? Kalau sekarang saya kerja di First Media, perusahaan yang bergerak di bidang Internet Service Provider atau ISP. Keren ya. Terus di sana sebagai apa, Mas? Di sana saya sebagai teknisi. Teknisi, oke. Selama belajar di Mutu nih, Mas, bagaimana penerapan ilmunya di dunia kerjanya, Mas Ferrari? Sangat-sangat nyambung lah, sangat matching lah, atau bagaimana, Mas? Sangat membantu atau seperti apa? Bisa diceritakan ke adik-adik kelasnya? Ya, sampai sekarang ini yang saya dapatkan di Mutu itu berguna sekali dalam saya bekerja. Apalagi pas ada kerja sama-sama on class itu hal yang setiap hari saya praktekkan dalam prakerin itu ada dalam kerja saya. Jadi matching. Bisa dilanjutkan? Jadi gini Bu, yang dipraktekkan pas saya prakerin itu pas saya kerja juga ada. Jadi saya nggak perlu latihan lagi, udah bisa gitu pas kerja. Terus sekarang kiat-kiatnya nih, Mas Ferrari selama di Mutu, bagaimana sih belajarnya? Apakah juga searching tambahan ilmu lain, jadi sampai seperti sekarang ini? Kiat-kiat untuk adik-adik kelas yang baru ini, seperti apa belajarnya kemarin? Kalau itu sih pasti, soalnya kita kan nggak bisa belajar dari sekolah aja. Ya ada otodidak lah, lihat-lihat YouTube gitu untuk belajar tambah-tambah ilmu. Itu Bu. Ya, ada pesan-kesan untuk adik-adiknya sekarang, pesannya apa seperti itu? Say hello apa untuk adik-adik kelas baru ini, kelas 10? Kita sekarang bertemu dengan anak kelas 10 teknik komputer jaringan dan multimedia. Kalau pesan saya untuk adik-adik, kalau di Mutu itu kan kita harus punya tujuan. Kalau tujuan kalian ingin kerja ya ada training-training gitu diikuti biar kita bisa langsung terima kerja gitu. Tapi kalau ingin kuliah ya gak ada salahnya kita belajar terus gitu. Ya itu aja sih Bu kalau pesan saya. Harus semangat belajar ya berarti ya. Ya. Terima kasih Mas Ferrari atas waktunya. Kita akan bergabung ke alumni kedua yakni Mbak Leli Fauzia. Apakah bisa mendengar Mbak Leli? Halo, iya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang ini dari mana ini posisinya? Saya di Pasuruan, Bu. Oh, di Pasuruan. Iya, ya. Di Jawa Timur aja ya. Iya. Mbak Leli kegiatannya apa? Bisa diceritakan mungkin? Saya
Saya saat ini melanjutkan studi di bidang agribisnis di Universitas Terbuka sambil berwirausaha di rumah, membuka pertanian. Oh, berarti usahanya online apakah offline? Offline apakah dua-duanya? Offline, Bu, offline. Oh iya. Bisa diceritakan mungkin kesannya ketika belajar di Mutu dan juga pesan untuk adik-adik semuanya sehingga bisa menjadi entrepreneur seperti saat ini. Menurut saya, harapan saya untuk adik-adik dapat mengambil kesempatan sebaik-baik mungkin gitu. Jadi meskipun kita melakukan apa yang kita lakukan saat ini, tetap kita lakukan gitu loh, Bu. Berarti harus kesempatan itu benar-benar harus dimanfaatkan ya, belajar. Iya, harus dimanfaatkan dengan baik. Kan gurunya saat ngasih materi atau saat praktek di lab berarti harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Mbak. Iya, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Meskipun jalan tidak sesuai gitu ya, Bu ya. Seperti saya saat ini kan bidang pertanian. Tapi kalau menurut saya lihat untuk kedepannya nih, saya dari TKJ, itu sepertinya bagus jika menggabungkan skill saya yang dalam bidang teknologi ke dalam pertanian, itu sepertinya bagus peluangnya untuk ke depan. Iya, terutama untuk bidang pemasaran ya, Mbak. Iya, penyuluhan juga sepertinya bagus. Baik, terima kasih karena waktunya memang sangat singkat, Mbak Leli. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, kembali ke anak-anak sekalian. Sekarang mohon disiapkan untuk raise hand, tombol raise hand-nya untuk bertanya. Silakan bisa klik tombol raise hand untuk bertanya. Harus ada yang bertanya ya, karena kalian adalah siswa milenial komunikatif dan harus percaya diri juga. Silakan bisa diklik tombol raise hand-nya dan akan langsung berkomunikasi dengan kami yang ada di sini. Oke, Mbak Devi Nova. Devi Novia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Devi ini dari mana? Posisinya sekarang di mana? Perkenalkan, nama saya Devi Nova Cantika dari jurusan TKJ. Ya, ini dari daerah mana, Mbak? Bisa diperkenalkan? Saya dari daerah Gedangan. Oh, dari Gedangan. Ya, pertanyaannya apa, Mbak? Kalau jurusan TKJ bisa apa enggak masuk di akademi kepolisian? Oh, dari TKJ bisa nggak masuk ke akademi kepolisian? Bagus sekali ya. Sinyal di sana bagus ya, Mbak? Bisa dengar kami dari tadi dengan baik? Bisa? Sinyal di sana bagus ya, Mbak? Sinyal di Gedangan bagus untuk mengikuti Zoom meeting pada hari ini? Oh, tidak apa-apa. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Nina Hanifah, silakan. Baik, saya jawab pertanyaan pertama. Bisakah lulusan TKJ masuk di akademi kepolisian? Bisa banget. Kakak-kakak kalian di angkatan 2 tahun yang lalu itu ada yang mendaftar di akademi kepolisian. Jadi mulai dari kelas 3 mereka sudah di drill, mulai dari fisik, dan itu ada penyeleksian prioritas dari pihak kepolisian untuk anak-anak di SMK Mutu. Jadi diprioritaskan waktu itu ada minta 10 anak yang mau dan niat memang daftar untuk di akademi kepolisian. Justru sekarang di pihak kepolisian saya rasa harus mengembangkan keilmuan di bidang informatika. Kenapa? Kejahatan di bidang informatika itu sekarang sangat marak sekali. Iya atau tidak? Ya kan ya? Nah, di bidang informatika
Assalamualaikum Mas Zaki, bisa mendengar pertanyaan suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana ini Mas Zaki? Dari Gondang Legi. Gondang Legi aja deket ya, tetangga kita. Baik Mas Zaki, gimana pertanyaannya apa? Apakah bisa Bu kalau jurusan TKJ itu bisa ke luar negeri? Ke luar negeri? Iya. Luar negeri ke negara mana Mas kalau boleh tahu? Mana saja ya? Ke luar negeri? Jepang boleh Bu? Oh Jepang, baik Mas Zaki. Terima kasih pertanyaannya. Akan dijawab langsung oleh Ibu Nina Hanifah. Monggo Ibu. Mas Zaki, kalau kemarin pada saat wisuda kita menayangkan, mungkin bisa dilihat di YouTube, ada wisuda SMK Muhammadiyah 7, kita punya alumni TKJ yang ada di Jepang, namanya Mas Rehan. Itu alumni TKJ, dia bahkan wajahnya, habitnya, tindak gerak-geriknya sudah sangat mirip dengan orang Jepang karena sudah agak lama di sana, mungkin sekitar 2 tahunan mungkin ya. Nah, dia di sana bekerja dan kuliah. Jadi bisa banget orang TKJ, orang yang mengerti dunia informatika itu luas banget. Sekarang justru lowongan pekerjaan tuh lebih banyak yang di bidang informatika. Jadi apa istilahnya, kedepannya sangat ini banget lowongannya, besar banget. Oke. Jadi bisa banget kalau mau keluar negeri. Tapi tergantung juga tujuannya mau keluar negeri untuk apa? Kuliah kah, bekerja kah? Gitu. Baiklah, semoga memuaskan ya Mas Zaki. Kemudian ada pertanyaan dari via YouTube dari Mas Hafiz Hakiki. Pertanyaannya adalah, apa TKJ itu harus punya PC, Bu? Apa anak-anak TKJ harus punya komputer, harus punya laptop? Jawabannya, saya susah mau menjawabnya sebenarnya. Karena saya tidak ingin membebani Bapak Ibu di rumah. Jadi nanti kalau misalnya anak-anaknya, Bu, saya harus punya PC, saya harus punya laptop, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan. Memang iya, harusnya iya. Anak-anak di jurusan TKJ akan lebih baik jika memiliki komputer di rumah. Kenapa? Bisa menerapkan ilmunya yang dari sekolah, pulang sekolah menerapkan ilmunya. Tapi kebanyakan anak-anak punya laptop tapi tidak bisa memanfaatkan. Biasanya di rumah justru malah asik dengan game online yang justru lebih enak kalau menggunakan PC gitu ya. Nah, harapan saya kalau memang kalian punya komputer, ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai punya komputer sebagai media yang dilakukan di luar itu, yang tidak menunjang pembelajaran kalian di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memuaskan Mas Hakiki yang bertanya via YouTube tadi. Oh, ada lagi ternyata pertanyaan dari teman kita yang tergabung di YouTube, dari Mas Andre. Pertanyaannya apa? Di masa pandemi ini apakah masih ada praktek ke sekolah? Oke, di masa pandemi ini masih ada praktek nggak sih tatap muka ke sekolah? Ayo, seperti apa itu Ibu? Silakan bisa dijawab. Untuk praktek, memang kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah daerah, terutama di Kota Malang. Apakah di daerah Gondang Legi ini sudah bisa hijau? Kalau memang hijau, kita akan melakukan kombinasi, pembelajaran kombinasi. Jadi bagaimana sih model pembelajaran kombinasi? Jadi ada beberapa pembagian anak-anak untuk bisa praktek di sekolah. Tapi untuk sementara ini karena memang di daerah kita masih sangat rawan, jadi sementara ini kita belum melakukan pembelajaran praktek. Untuk pembelajaran online-nya, untuk sementara kita share materi yang memang bisa dipraktekkan di rumah. Jadi kita pilihkan materi-materi yang bisa dipraktekkan di rumah. Seperti itu. Ya, harapannya pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali lagi tatap muka sekolah setiap hari. Baik anak-anak, acara sebelum terakhir, sebelum penutupan, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kuis. Sekarang disiapkan chat Zoom-nya, karena kuis akan di-share oleh Ibu Nina Hanifah. Sekarang chat Zoom-nya disiapkan, semuanya menyiapkan untuk chat Zoom dan menjawab pertanyaan, karena yang dipilih hanyalah satu jawaban tercepat. Dan hadiahnya apa?
Nanti hadiahnya ketika tatap muka sekolah bisa bertemu langsung dan meminta langsung kepada Ibu Nina Hanifah sebagai kepala program kalian. Ingat anak-anak, yang kami pilih adalah jawaban tercepat. Hanya satu anak jawaban tercepat. Jadi sekarang silahkan disiapkan untuk chat Zoom untuk mendengarkan pertanyaannya. Pertanyaan akan dikasih dari hitungan mundur sampai 1. Oke, 3. Oke, saya kasih pertanyaan ya. 1. Silakan didengarkan anak-anak dan segera untuk menjawabnya. Pertanyaannya, tadi kita ada pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, ya, tadi di materi itu. Khusus untuk anak-anak TKJ, materi pelajaran tambahan apa yang ada di TKJ? Sedangkan untuk anak-anak multimedia, pertanyaannya, materi pelajaran tambahan apa yang ada di multimedia? Itu ya, sudah bisa didengar ya, materi tambahan apa dari TKJ tercepat siapa dan MM tercepat siapa nanti akan dihubungi oleh panitia. Baiklah anak-anak, yang terakhir sebelum penutupan tadi sudah disampaikan link untuk mengikuti tes kelas industri. Silakan segera mengikuti link tersebut, membuka link tersebut dan melakukan tes, mengikuti tes kelas industri. Baiklah anak-anak, karena waktu sangat singkat tidak terasa ya. Sekarang adalah penutupan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di kesempatan lain offline lainnya dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata sudah ada yang menjawab anak-anak. Tambahan sebentar pengumuman yang bisa mendapatkan hadiah dari kami, yakni atas nama Satrio Bimo dari jurusan TKJ dan Muhammad Adin dari jurusan MM. Jadi yang merasa selamat ya. Nanti kalau sudah masuk bisa menemui saya, ada hadiah spesial ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.